Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan belajar Sakofah Islam, simak selengkapnya. Tidak terasa kita sudah melalui pertengahan Ramadan. Sekalipun badan mulai lelah, tetapi tidak boleh mengurangi semangat untuk memperbanyak amal saleh pada bulan ini. Salah satu amal saleh yang banyak diburu umat Islam saat Ramadan adalah ibadah umrah. Sejak awal Ramadan, Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi telah diserbu oleh gelombang besar jemaah umrah. Ramadan memang merupakan puncak musim umrah tahunan bagi umat muslim dunia. Diberitakan, reservasi ibadah umrah Arab Saudi saat ini sudah penuh hingga sampai akhir Ramadan. Sedangkan bagi muslim Indonesia, animo masyarakat terhadap ibadah umrah Ramadan yang begitu tinggi, sebagian dikarenakan sulitnya melakukan ibadah haji. Sudahlah usia tidak muda lagi, masih harus menunggu antrian ibadah haji hingga puluhan tahun. Bahkan, ada daftar tunggu yang hampir menembus angka 100 tahun. Sungguh tidak realistis. Oleh karenanya, umrah Ramadan pun menjadi pilihan. Pahala umrah setara dengan naik haji. Kenapa banyak orang berlomba-lomba melakukan umrah saat Ramadan? Ini karena pahalanya yang sangat besar. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa umrah saat bulan suci Ramadan sangat diutamakan sebab menjadi jalan untuk mendapatkan pahala setara haji. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang wanita dari kalangan Ansar, apa yang menghalangimu untuk melakukan haji bersama kami? Ia berkata, kami hanya punya 2 unta, yang satu dibawa oleh bapak dan anaknya, yang satu lagi kami gunakan untuk menyiram kebun. Maka Nabi SAW berkata, jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah karena umrah itu sama dengan haji. Dalam riwayat Muslim, sama dengan menunaikan haji bersamaku. Sebagian ulama berpendapat bahwa keutamaan hadis tersebut berlaku bagi orang yang telah niat berhaji, tetapi ia tidak mampu. Kemudian diganti dengan umrah saat Ramadan. Akan tetapi, para ulama dalam 4 mazhab dan yang lainnya berpendapat bahwa keutamaan dalam hadis ini bersifat umum bagi siapa saja yang umrah saat Ramadan. Umrah di dalamnya sama dengan berhaji bagi semua orang, tidak khusus bagi orang tertentu dalam kondisi tertentu. Inilah pendapat yang lebih kuat, lebih mendekati kebenaran. Hal tersebut dilandasi sebagai berikut. Pertama, terdapat hadis dari sejumlah sahabat. Tirmidzi berkata, dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas, dan Wahab bin Hanbasi. Dalam kebanyakan riwayat, mereka tidak menyebutkan kisah penanya wanita tersebut. Kedua, amalan manusia sepanjang masa, baik dari kalangan sahabat, tabiin, ulama, maupun muslim. Mereka sangat mementingkan menunaikan umrah saat Ramadan untuk mendapatkan pahalanya. Oleh sebab itu, jelaslah, pahala umrah Ramadan senilai dengan pahala menunaikan ibadah haji. Umrah Ramadan tidak menggugurkan kewajiban haji. Sekalipun ibadah umrah saat Ramadan setara dengan berhaji, hanya saja hal itu tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji apabila yang bersangkutan sebelumnya belum pernah berhaji. Ini karena umrah Ramadan setara dengan haji dalam hal pahalanya saja. Hal ini dijelaskan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya, Fath al-Bari Juz 3, halaman 604. Bahwa umrah Ramadan itu setara haji dalam pahalanya saja, bukan berarti umrah dapat menggantikan haji sehingga kewajiban haji dapat gugur. Sebab ulama telah bersepakat, ijma', bahwa umrah tidak dapat menggugurkan kewajiban haji. Adapun kesamaan antara pahala umrah saat Ramadan dan pahala haji adalah dari ukuran pahala, bukan dari jenis dan kualitas. Ini karena ibadah haji tidak diragukan lagi, lebih mulia daripada ibadah umrah dari sisi jenis amal. Siapapun yang umrah saat Ramadan, ia akan meraih seukuran pahala ibadah haji. Hanya saja, beribadah haji memiliki berbagai keutamaan dan keistimewaan, serta kedudukan yang tidak terdapat dalam umrah, seperti berdoa di Arafah, melontar jamrah, menyembelih kurban, dan lainnya. Oleh karenanya, jelas, siapapun yang memiliki kemampuan sehingga sudah terkena taklif wajibnya beribadah haji, tetapi terhalang untuk menjalankannya,
maka ia tetap harus terus mengupayakannya. Ia tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan melakukan umrah saat Ramadan saja. Umrah Ramadan, umrah istimewa. Selain memiliki keutamaan setara dengan haji, umrah Ramadan juga adalah umrah yang istimewa karena beberapa hal. Pertama, meningkatkan iman Islam karena dengan hadir langsung di Makkah bisa menyaksikan kebesaran Allah yang luar biasa. Bahkan, baru melihat Ka'bah saja, niscaya air mata akan jatuh berlinang. Kita akan merasakan benar-benar berjumpa Allah karena telah memasuki rumahnya. Beribadah Ramadan bersama jutaan orang di satu tempat semata mencari ridanya, juga bersama mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan, pasti akan memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa yang menyemaikan rasa rindu mendalam untuk selalu ingin kembali ke Tanah Suci. Kedua, memotivasi untuk lebih banyak beribadah. Ini karena keyakinan bahwa saat Ramadan, semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Ini akan memotivasi untuk melakukan banyak ibadah selama umrah Ramadan. Menjalankan salat-salat sunnah, seperti sunnah rawatib, duha, tarawih, tahajud, dan witir, akan terasa ringan karena keyakinan akan pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Ramadan. Terlebih, semua salat itu dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang pahalanya berlipat-lipat dibandingkan salat di masjid lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bisa bayangkan betapa banyaknya pahala yang didapatkan ketika salat di kedua masjid tersebut saat Ramadan. Walhasil, semua itu menjadi dorongan untuk terus dan terus beribadah selama di sana. Semua ini akan membentuk kebiasaan baik yang akan terus berlanjut saat seseorang sudah sampai di kampung halaman. Ini pun sekaligus menjadi pertanda, apakah ibadah umrah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ketika pulang umrah menjadi lebih baik, lebih banyak beribadah, dan lebih taat kepada Allah, maka itu adalah salah satu pertanda Allah menerima ibadah umrah kita. Akan tetapi sebaliknya, jika sepulang umrah tidak mengubah sikap perilaku dan ibadah, bahkan lebih buruk bisa jadi itu pertanda umrah kita tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Ketiga, memperoleh kesempatan berdoa di tempat-tempat mustajab sehingga kita bisa bermunajat kepada Allah dengan sepuasnya. Di Masjidil Haram ada sejumlah tempat yang mustajab untuk berdoa. Ada multazam, yaitu tempat atau jarak antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Juga ada Hijr Ismail, Rukun Yamani, dan makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan di Masjid Nabawi, salah satu tempat mustajab berdoa adalah di Raudah. Letak Raudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman surga, Raudah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, umrah Ramadan hakikat telah menggabungkan waktu dan tempat yang mustajab. Inilah saat yang tepat untuk merenung dan mengevaluasi diri. Betapa banyak kesalahan dan dosa yang sudah kita buat selama ini. Kemudian bermohon semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dan semoga umrah ini menjadi penghapus semua dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, umrah hingga umrah berikutnya merupakan penebus kesalahan antara keduanya dan haji mabrur. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadits riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang tidak kalah penting, umrah Ramadan juga saat yang penting untuk meminta agar Allah memberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa menerapkan hukum-hukumnya secara kafah. Juga meminta pertolongannya agar khilafah segera tegak sehingga syariatnya bisa diterapkan secara sempurna. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah telah berkehendak. Hanya dengan izinnya lah syariat Islam kafah dalam naungan khilafah bisa segera terwujud. Keempat, umrah Ramadan menjadi sarana meningkatkan ukhuwah Islamiyah, yakni memupuk persaudaraan di antara kaum muslim dari berbagai belahan dunia. Siapapun yang pernah umrah, terlebih umrah Ramadan,
akan merasakan betapa besarnya rasa persaudaraan di antara jemaah umrah. Mereka saling berbagi makanan dan minuman untuk berbuka puasa maupun sahur. Semua berlomba untuk memberikan apapun yang mereka miliki, juga saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan. Sekalipun tidak jarang ada kendala bahasa dalam berkomunikasi, tetapi imanlah yang menyatukan. Semua terasa indah sekalipun hanya dengan isyarat dan bahasa kalbu. Hatimah. Demikianlah, begitu besarnya pahala umrah saat bulan yang mulia ini. Sangat disayangkan, bahkan merugi, bagi siapapun di antara kaum muslim yang memiliki kemampuan fisik maupun finansial, tetapi tidak terpanggil untuk menunaikan ibadah umrah ini. Bisa jadi hati dan pikirannya telah tertutup oleh dosa-dosa yang menggunung. Oleh sebab itu, bersegeralah untuk meminta ampun kepadanya. Semoga Allah segera memanggil kita menjadi tamu-tamunya. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda, wan nimata laka wal mulk, la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu, dan kerajaan hanyalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Wallahu alam bisawab.